Welcome back everyone. This is me Harry dan gue masih dengan sang penulis kondang CVV. Hari ini kita mau ngobrolin aja, but let's do it intro. Ci, tau nggak? Black Panther itu bentar lagi udah mau tayang loh. Oke. Lu Black berencana nonton Panther. nggak? Aku cek sekali lagi. Black Panther. Iya, Black Panther loh. Kamu ngomong Black Panther Avengers kan? Tau nggak dia? Sorry, Marvel. Iya, part of Avengers Marvel, iya. Berencana nonton apa enggak? Enggak. Ih, kenapa? Karena aku patah hati waktu pemainnya. Meninggal. Karena menurutku, karena menurutku Black Panther itu, aku tuh jatuhnya sama karakternya selalu yang memainkan gitu loh. Jadi ketika Oke, dia nggak ada, susah untuk aku jatuh cinta lagi gitu. Tapi sementara aku masih patah hati ya. Tapi kan katanya di Black Panther yang kedua ini katanya itu bakal diceritain kan tentang legasinya, terus tentang si Coba Black kasih Panther aku sebelumnya nih. spoiler supaya aku pengen. Jangan nanti kalau aku spoiler kecil. Enggak apa-apa, aku suka di spoiler. Listenersnya juga ke spoiler dong. Jadi Oh iya, sorry kan, kamu digeruduk ya. Ini dimarahi. Intinya apa, soal apa intinya? Intinya itu ya lebih tentang after that what next. Oh nice, terus? What next? Udah, itu intinya itu. Dan di sana juga ada woman empowerment dan lain sebagainya sih. Oh iya, itu kayak gerakan Marvel ke situ ya kayaknya sekarang ya. Untuk film Woman Thor. Oh iya benar ya. Thor juga. Yang sadar sih pacarku waktu itu. Oh iya. Thor juga terus. Kok dia lebih sadar daripada aku ya? Yang Hulk juga loh. Yang Hulk juga ada versi ceweknya itu loh. Jadi agak aneh aja sih. Cuman ya anyway, kalau ngomongin soal Marvel nih, superhero favorit Cici siapa? Tergantung bagaimana kamu mendefinisikan superhero. Tapi kalau misalnya as in general ya, kayak what we see in the movie, favoritku masih Iron Man sih sampai sekarang. Iron Man, kenapa? Tangila ya. Enggak, gini. Aku tuh suka ketika orang tuh merasa dia buruk tapi yang dilakukan tuh baik gitu. Gue sukanya. Oke. Kalau misalnya lu nanya yang the list I like gitu ya. The list I like itu Captain America, tapi I adore sama karakternya. Karena badannya bagus. Enggak, bukan. Iya sih. Sebenarnya bagusan Thor ya, tapi maksudnya kayak dia tuh kan digambarkan sebagai genuine soul gitu kan. Yang dia miliki ya. Sebenarnya tapi I adore gitu. Tapi kalau aku benar-benar suka Iron Man. Oke, kalau in life nih Ci, ada nggak sosok seseorang yang Cici adore banget dan Cici jadi inspirasi buat Cici? Yang aku pengen ngikutin jejaknya gitu. Yang menginspirasi Cici ataupun yang paling Cici adore? Gini, kalau orangnya nggak adar. Oke. Aku tuh selalu mengagumi karyanya. Oke. Siapa itu? Jadi kalau misalnya kayak, mungkin kalau misalnya kalau aku mengagumi karakter mungkin kayak Suster Teresa gitu ya. Masuknya di gambaranku kayak gitu. Kalau aku mengagumi orangnya gitu. Jadi orangnya bisa gitu ya gitu. Maksudku kayak wow, itu misalnya Suster Teresa. Tapi bukan aku bilang dia gak mengagumkan. Tapi kalau kamu nanya yang aku adore pribadinya, sejauh ini gak ada. Tapi kalau karyanya banyak. Oke. Contohnya? Banyak yang menginspirasi aku. Ya hampir semua penulis sih sebenarnya. Oke. Banyak lah. Mark Manson itu dia kan kayak twisted gitu kan cara pikirnya tuh.
Jadi Sama kayak lu, Ci. it's inspiring gitu. Terus Panji Pragiwaksono, karyanya aku mengagumi sih. Oh, iya Panji. Kamu tahu yang lagi kasus nggak? Coki Pardede tuh. Tahu, Dia kan tahu, terkenal tahu. karena kasusnya kan. Iya. Somehow menurutku colornya dia menarik aja. Karena terlalu beda sama aku sehingga dia tuh menjadi inspirasiku untuk ternyata orang yang di seberang itu berpikir kayak gitu. Jadi aku tuh selalu suka sama orang yang beda gitu loh, Har. Tapi Coki Pardede itu contoh yang menarik sih. Walaupun Menarik, menurutku sangat menarik. iya, aku juga yang menurut aku menarik itu di mindsetnya sih, cara dia berpikir sih. Menurut aku cara berpikir dia tuh berbeda aja. Dan Bener. somehow itu logic banget. Karena kita nggak kepikirannya, mungkin orangnya kelihatan ngehe gitu ya. Cuman apa yang dia bilang itu Itu ada. kan karena mungkin dia komedian aja ya. Iya. Tapi apa yang dia katakan itu sebenarnya ada benernya. Kalau kita pikir-pikir lagi ya. Walaupun banyak yang nggak setuju karena mungkin cara penyampaiannya nggak enak. Atau Bener. cara penyampaiannya nggak enak. Atau Kayak tersinggung gitu ya. kayak rude aja gitu. Cuman behind the sentence, menurut aku logiknya itu benar. Bener. Makanya aku selalu suka gini. Aku tuh selalu terinspirasi sama apa yang orang berani untuk lakukan. Misalnya kayak Uus gitu ya. Orang itu dia kan kontroversial juga nih. Iya. Aku tuh bukan yang suka atau nggak suka sama orangnya, tapi aku tuh mengagumi ketika kamu punya keberanian untuk melakukan sesuatunya itu loh. Jadi kan misalnya aku nonton nih, terus kan orang-orang kayak, kalau lu nonton dia sih, lah, kenapa gitu? Maksudku bukan berarti ketika aku nonton aku attach atau ketika aku nggak nonton tuh aku disattach sama itu. Tapi aku pingin tahu gitu. Tontonanku tuh kayak dari Harvard Business School sampai US gitu loh. Jadi aku tuh selalu pingin tahu. Jadi kalau kamu buka YouTubeku tuh kayak randomnya setengah mati. Tapi aku tuh selalu pingin tahu gitu. Karena menurutku semuanya membuat aku pintar. Menurutku. Setuju. Keberaniannya dia itu tuh inspiring. Nah tapi kalau misalnya kayak gue gak peduli soal tatonya, soal kebiasaan dia minum, gue gak peduli gitu. Jadi kalau misalnya kamu nanya tokoh yang menginspirasi aku, banyak banget sih karena aku random banget kayak orangnya. Tapi untuk bisa menjadi sepercaya diri itu, menurut aku prosesnya itu nggak gampang loh. Nggak gampang. Kayak Coki sendiri aja itu mungkin dia harus ngelewatin masa-masa pas dia lagi depresi. Kan dia mantan depresi, bukan mantan depresi ya, dia pernah depresi kan. Terus dia minum sama dia drugs juga karena dia mencari sesuatu kan, mencari apa? Mengisi kekosongan itu kan. Cuman what it takes for someone buat bisa menjadi seperti itu. Apakah hanya orang-orang yang punya masalah atau depresi sedemikian itu yang bisa mencapai seperti itu, atau ada nggak mungkin orang biasa aja mungkin bisa jadi membuat karya seperti itu juga? Menurutku semua orang bisa. But if you ask me what it takes ya, kan maksudnya kalau kamu nanya who, everyone can gitu. Tapi kalau kamu nanya what is probably the requirement, aku kemarin baca nih bagus banget. Tulisannya gini, everyone is not comfortable sitting with fear. Okay. Ya siapa sih yang comfortable duduk sama ketakutan gitu. But the fruit of sitting with your fear is courage. Menurutku, kalau kamu pengen tahu nih mereka dapat keberaniannya dari mana, menurutku orang itu pasti udah mikir ratusan kali dan ketakutan berulang kali dan ragu berulang kali, but he's being comfortable with that, and finally, yaudah gitu. Ada courage yang kayak aku bilang, Har, you're just tired being doubtful of yourself gitu loh. Tapi untuk bisa menjadi seberani itu caranya gimana, Ci? Gimana caranya untuk bisa menjadi se-courage itu? Sebetulnya ya, Har, balik lagi pasti kita nggak pernah tahu experience-nya dia kayak apa. Dan kalau misalnya kamu nanya apa yang bisa membuat dia seberani itu pasti background-nya dia, pasti. Apa yang terjadi di masa lalunya dia. Mungkin dia sering banget gagal, mungkin dia sering banget dijatuhkan orang, mungkin dia
sering banget sakit sehingga kuat aja gitu loh Har. Karena menurutku tuh bukan masalah berani gimana ya. Fine, berani itu tuh untuk jalannya. Tapi untuk tetap jalannya itu strength. How to build that strength? Ya sering jatuh. Nggak ada cara lain menurutku Har. Gimana? Nggak ada loh. Tapi pernah gak sih? Courage itu tuh mungkin dari knowledge ya. Hmm. Bisa. Hmm. Misalnya kita pinter nih, kayak gue cukup tahu deh gitu. Misalnya kita ujian, kita cukup tahu, kita lebih berani gitu loh. Lebih pede lah gitu. Tapi untuk kuat itu jatuh terus pasti. Tapi kan ada orang yang jatuh terus tapi gak pernah bangkit-bangkit. Itu gimana dong? Ya kebanyakan orang gitu. Nah, Ya karena jadi aku mau ketika bilang mereka jatuh, gimana? Sorry. Karena menurutku hidup itu selalu comparison Har. Enggak ya. Comparison antara what you give and what you take gitu. Jadi pasti itu, jadi ada teori hidup, sosial teori lah intinya. Dimana kita tuh selalu tuh transaksional hidup kita. Oke. Tanpa kita sadar. Bayi aja nih, bayi. Itu tuh transaksional. Kok bisa? Transaksional Ya, gimana itu? Hidup sama bayi ya. Jadi aku tahu nih. Literally ya, gue punya ponakan nih, bukan anak gue nih. Gue punya ponakan. Nah, Oke. Transaksional. Orang tuanya itu, bayi tuh pasti mikir gue dapet apa kalau gue nurut. Oke. Jadi kita tuh tertanam gitu loh Har, bahwa hidup tuh sebenarnya transaksional. Nah, menurutku apa yang bisa membuat dia kuat adalah karena apa yang dia dapat untuk kalah itu lebih kecil daripada apa yang mungkin dia dapat untuk jalan terus. Jadi kayak ya apapun yang kita lakukan sekarang itu kan kita berpegang pada the possibility of what's coming next gitu kan. Because we believe what's coming next itu kalau kita jalan ke sana it should be better gitu kan. Karena yang kita punya sekarang it's not comfortable enough for us not to do anything. Makanya mungkin kan ada orang yang bilang kayak comfort zone itu musuh apa sih? Ya, kayak ada kan kayak gitu-gitu. Musuh kayak, terbesar adalah diri comfort sendiri. Zone. Yeah. Mungkin orang yang nggak punya courage atau nggak punya strength untuk lanjut adalah karena dia ya ngapain gitu mungkin ya, kayak gue nyaman, gue dapat apa kalau lanjut, maybe. Tapi kenapa ada orang yang gimana ya, bahkan untuk punya courage seperti itu, orang itu sampai bingung, bahkan sampai depresi loh. Sampai ada juga yang nyari ke psikiater, psikolog buat ngobatin rasa itu. Menurut Cici, apakah langkah itu udah benar untuk nyari ke psikolog atau psikiater? Nah, ini menurutku tuh yang aku pelajarin melihat bayi-bayi yang di sini ya. Ponakan ya. Jadi kita tuh, jadi gini, kenapa orang berobat ke psikiater? Menurutku itu adalah langkah yang benar apa enggak benar. Tapi sembuh apa enggak tahu. Okay. Karena gini, karena yang kita butuhkan menurutku ketika kita ketemu psikolog atau psikiater, yang kita butuhkan tuh bukan literally sembuh, but another perspective. Oke. Bahwa karena kita misalnya terlalu sering tinggal sama orang tua, sehingga kita udah tahu nih kayak perspektif mereka tuh kira-kira gini gitu. Gue nggak percuma lah, dalam tanda kutip percuma lah gue cerita sama mereka gitu, ya kan? It's the social, gitu, reality sekarang kan. Terus kita punya teman deket, nggak ada yang kita trust banget. Jadi kita nggak pernah tahu dapat perspektif baru dari mana. Gitu. Jadi kalau misalnya memang kita merasa kayak oke lah, daripada gue cari-cari sembarangan, mending gue bayar orang untuk dengerin gue dan gue dengerin dia karena gue udah bayar misalnya. Kan pasti ada tuh, gue udah bayar nih, gue harus dapet sesuatu dong misalnya. Jadi menurutku tuh ada benarnya untuk ke psikolog atau psikiater untuk dapat perspektif. Tapi kalau kamu nanya nih, biasanya tuh masalahnya apa ke orang? Masalahnya tuh apa kok orang malah ke psikiater gitu kan? Kenapa kok orang ke psikiater gitu? Kenapa kok nggak berani aja lakuin sesuatu aja gitu kan?
Karena memang the body achieve what the mind believes. Ya kan? Mhm. Badanmu tuh cuma gerak ketika kepalamu percaya lah. Masalahnya isi kepala ini nggak pernah ada yang tahu. Dan ya balik lagi karena kita nggak pernah ada yang tahu, kita harus mulai dari mana? Kita butuh perspektif orang. Kalau kamu nanya biasanya apa yang terjadi ketika kamu kemudian ketemu psikolog nih? Mhm. Dalam kasusku nih, aku nggak tahu ya kalau kasus orang lain ya. Yang aku belajar dari tinggal sama bayi-bayi itu adalah, kita tuh terbiasa untuk dibilang nggak bisa, nggak boleh gitu. Itu yang aku belajar. Makanya kenapa kalau kamu nanya, kenapa kalau mereka nggak lakuin aja? Karena di belakang benak mereka, di mindset mereka selama ini tuh tertanam banget nggak boleh, nggak bisa gitu. Karena gini loh, aku tuh bukan yang menyalahkan orang tua yang ingin melindungi anaknya ya. Orang tua kan pasti bilang, ya kan aku cuma pengen melindungi anakmu. Ya pasti itu betul. Tapi sampai mana? Di titik dimana kamu menghancurkan kepercayaan dirinya dia. Oke. Karena gini loh, karena menurutku anak itu bertumbuh dewasa ketika kamu tuh rebel dari omongan orang tuamu. Nih ya, aku lihat bayi nih ya, dibilang gak boleh naik tangga ya. Dia naik tangga. Dan menurutku, ketika dia naik tangga kita tahu bahwa ini gak bisa di stop, kita ngajarin akhirnya. Ya kan? Tapi kalau misalnya dia gak pernah naik tangga, kayaknya akan terlambat sekali untuk kita ngajarin dia naik tangga sampai akhirnya kita sadar kita tuh cuma nyalahin, kok kamu gak bisa naik tangga sih gitu. Dimana kita lupa bahwa kita selama ini gak bolehin loh. Kita bilang gak bisa. Aku ngerti basicnya tuh orang tua tuh fear gitu, takut, pengen melindungi gitu. Tapi kemudian kan basicnya fear, oke, tapi kemudian kamu lakukan apa? Kan fear bisa dua ya. Takut dia celaka, kemudian kamu ngajarin, atau takut dia celaka, kemudian dia gak boleh ngapa-ngapain gitu. Nah kalau kebiasaan orang tuanya adalah takut kemudian dia ngajarin, mungkin anaknya ya bakal pede aja gitu. Anaknya bakal tumbuh menjadi pribadi yang kayak, kenapa gak bisa ya? Dia bakal kayak bahkan gak ngerti gak bisa tuh apa gitu loh. Tapi kalau misalnya tertanam di benaknya dia, gak boleh, gak bisa, ya gimana? Nah, gimana kalau misalnya anak tadi ketika udah terlambat buat berjalan nih, kan orang tuanya ngelarang terus kan, jadi dia udah gak bisa naik tangga nih, udah terlambat lah, terus dia sadar, oh gue udah terlambat naik tangga nih, gue belajarnya udah terlambat banget. Gimana kalau dia jadi nyalahin diri dia sendiri terus jadi lebih depresi lagi? Menurutku ya, aku jawab menurutku nih ya, dari pengalamanku ya stage-nya itu menurutku kamu gak dari menyalahkan dirimu sendiri. Pertama tuh kamu pasti menyalahkan orang lain dulu. Stage pertama, ketika kamu merasa kok aku gini ya gitu. Kenapa kok gini? Kenapa kok antara realita dan apa yang aku inginkan tuh gapnya tuh jauh banget. Sehingga kita ada sebuah depresi di situ kan, kayak tertekan gitu loh. Kenapa kok beda banget? Dari pressure itu menurutku kemudian kita pertama kali tuh bukan menyalahkan diri sendiri. Kita pasti menyalahkan orang lain dulu. Makanya itulah dimana menurutku stage teenager atau young adult atau early 20s itu rebel dari orang tuanya. Karena aku juga merasakan itu juga. Aku tuh belum bisa mengerti bahwa orang tua tuh gak pernah berniat buruk. Mereka hanya melakukan apa yang mereka yakini benar gitu. Waktu aku di early umur itu tuh susah banget untuk aku mengerti bahwa kenapa kok mereka kayak gitu. Yang aku pikirin cuma itu. Kenapa kok mereka tanpa sadar menanamkan rasa takut gitu. Jadi mereka kan projection rasa takutnya mereka ke aku. Gitu kan. Nah aku tuh merasa kayak, kenapa kok kayak gitu, marah aja gitu. Nah tahap pertama tuh pasti marah dulu. Nah ketika kita sadar bahwa marah doang tuh gak ada intinya, nah kita tuh pasti merasa powerless, helpless, hidup gak berguna, depresi gitu. Kalau aku boleh jujur ya, kamu tuh bakal sering banget mengalami mental breakdown. Dalam beberapa momen dalam hidupmu pun ya. Tapi yang paling penting tuh
kemudian yang kamu lakukan apa gitu. Kalau misalnya kamu kemudian mental breakdown, terus kamu kan pasti menyalahkan hidupmu nggak berguna lah, kamu menyalahkan diri sendiri kan, kayak aku orang nggak berguna lah, kayak kan pasti gitu tuh, kamu merasa kayak useless, lifeless, hopeless, purposeless lah, apapun lah kata-katanya. Tapi yang kamu lakukan di situ apa? Makanya kemudian kalau misalnya aku ngomong kan, kalau tahapmu adalah bertanya ke orang, kalau kamu merasa nggak ada yang bisa ditanya, kamu bertanya ke psikolog, ke psikiater, menurutku nggak apa-apa. Nah, kalau kamu nanya gimana kalau kemudian dia marah, terus kemudian dia depresi, makin depresi. Kalau aku boleh jujur ya, Har, itu prosesnya. Tapi kalau nggak bisa melewati lingkaran proses itu, gimana dong? Nggak Dan mudah. untuk keluar dari lingkaran proses itu nggak mudah banget loh. Susah banget. Memang. Tapi ya itu proses kehidupan. Menurutku nggak bisa, Har. Gimana ya? Sebagaimanapun kita mau menantang kehidupan ya, orang akan tetap hamil 9 bulan 10 hari. Mau hidup, kita tuh udah jalan kehidupan dari 2000 tahun, udah mau lebih nih, udah lebih. Tetap orang butuh 9 bulan 10 hari untuk menghasilkan sebuah manusia gitu. Mau teknologi dari yang lahirnya di belek sampai sekarang sesar. Dulu cuma bisa normal, sekarang bisa sesar, sekarang bisa apalah, water birth lah apalah. Karena gue tahu ya BTW. Tapi orang tetap butuh 9 bulan 10 hari. Ada proses yang kita nggak bisa skip. Dan kalau misalnya, aku juga dulu mikir gini, kenapa nggak orang tua gue tuh menanamkan confident, courage, strength gitu, sehingga gue nggak perlu punya doubt. Kan kita pengennya gitu kan, kayak sehingga gue nggak perlu merasakan fear, sehingga gue nggak perlu gini-gini. Tapi menurutku itu hanya akan membuat aku menjadi reckless. Kok bisa? Ketika kamu nggak punya doubt, ketika kamu nggak punya questioning yourself, ketika kamu nggak pernah punya pengalaman, ketika kamu gini, Har, sebenarnya fear itu kan fight or flight sebenarnya. Jadi perlindungan pertama diri kita terhadap diri kita sendiri itu fear sebenarnya. Ketika kita mendeteksi adanya hal yang nggak benar, kita akan mikir ini fight atau pergi nih, or flight gitu kan. Oh, oke. Jadi kalau kamu nggak pernah ditanamkan itu juga mati konyol gitu loh, Har. Jadi serasa hidup itu happy-happy aja, nggak ada susahnya. Happy-happy aja, atau kayak semua orang tuh apa ya, kayak nggak ada crime di dunia ini. Jadi aneh, jadi denialnya aneh gitu jatuhnya. Ya itu kan a flip of a coin ya. Misalnya kayak orang yang selalu ditanamkan terlalu banyak fear, dia bakal denial bahwa ya percuma, gue nggak, courage tuh percuma gitu. Maksudnya kan kayak jatuhnya nggak pernah gitu. Tapi kalau misalnya kamu nggak pernah tanamkan fear, kamu nggak tahu fear, kamu jatuhnya kayak, emang ngapain kita mesti punya, gampangannya kayak plan A, plan B, plan C gitu. Kan pasti plan A jalan. Kan life is not like that gitu. Jadi kalau kamu bilang kayak gimana kalau dia depresi terus dia nggak lolos ujiannya, kan gitu kan, maksudnya kayak dia nggak lolos circle-nya, makin depresi lagi. Akhirnya bahkan akhirnya saking nggak tahu jalan keluarnya, bahkan ada yang milih buat bunuh diri. Banyak kan, sekarang banyak banget kan. Ya menurutku emang itu ujiannya, Har. Menurutku, mau aku mikir kayak apapun ya, mau aku mengekstrak pikiranku kayak apapun, itu adalah proses yang semua orang lewati. Makanya menurutku aku percaya sekali dengan quarter life crisis ya. Aku sangat percaya itu tuh nyata gitu. Bukan marketing, bukan diciptakan untuk mempengaruhi orang, tapi semua orang itu pasti mengalami itu. Kayak hidup deh, Har. Kamu pasti akan ngeliat lah fenomena ekonomi itu, pasti kita tuh akan pasti ada sekian, setelah beberapa dekade pasti akan ada krisis. Iya. Setelah berapa krisis. Benar. But human always survive. Gimana ya? Pacarku tuh selalu bilang gini, it's okay, human will always find a way. Dan bener. Selama kamu tuh gini loh, kadang tuh, kemarinnya tuh Panji Pagi Waksono itu, dia bilang gini, kadang tuh hidup gak seribet itu kok. Kadang tugas kita tuh cuman bertahan. Wow. Itu kena banget sih di aku. Bener. Kadang tuh emang tugasnya cuma bertahan dulu, Har.
Karena emang kadang-kadang ya kayak COVID kemarin. Gini, maksudku kita tuh adalah manusia-manusia beruntung yang lolos dari COVID. Karena Iya, banyak benar. manusia yang nggak tahu kenapa tereliminasi. Banyak banget teman gue yang kayak gitu. Dan ya tugas kita di COVID kemarin tuh bukan menciptakan bisnis baru. Ya boleh, kalau kamu mau, kamu melihat peluangnya gitu boleh. Tapi yang aku pelajari dari kemarin tuh, sometimes memang hidup tuh minta kamu bertahan dulu gitu loh. Gak ada cara lain ya. Menurutku akan ada banyak orang yang bilang, maksudnya kayak gak apa-apa, you deserve the depression gitu. Kamu berhak merasa buruk. Aku tuh bukan bilang kamu gak berhak merasa buruk. Merasa buruk lah gitu. Gak apa-apa, kamu berhak. Tapi bukan berarti terus entitled, ngerti gak sih? Kayak dunia tuh jahat. Semua orang tuh jahat sama gue. So, for what gitu? Kamu depresi, kamu merasa tertekan, kamu merasa sakit, fine, rasakan sakitnya. Tapi kalau kamu lagi sakit, ya udah ke dokter loh, cari obat. Kayak nggak perlu kamu tuh mengorek-ngorek luka kamu gitu. Kamu udah terluka nih, kamu udah terluka. Disembuhin loh. Mungkin orang kan dulu yang nggak boleh tuh gini, kamu terluka terus kamu denial gitu loh. Atau kamu menyalahkan orang atau apa, nggak ada gunanya, lukanya juga nggak sembuh. Dan gak disembuhin lukanya. Iya. Menurutku, ya balik lagi ya. Kamu juga mengalami prosesnya. Iya. Menurutmu kamu akan jadi kamu yang sekarang gak kalau tanpa proses itu? Enggak. Nggak mungkin lah. Because you were sitting with your fear for so long, sehingga kamu udah capek gitu loh. Udah fed up. Udahlah, iya gitu. Udahlah, takut terus buat apa gitu. Rasa sakitnya tuh sama. You're sitting with your fear, atau kamu running for something you like, itu rasa sakitnya sama. Capeknya sama, ya kan? Kayak kamu sekarang nih kerja keras banget, capeknya tuh sama loh. Cuma yang satu tuh capeknya tuh kayak tidur aja capek, yang satu tidurnya tuh happy. Karena doing something I like. Ya kamu tuh bisa tidur kayak, oh kamu pernah denger ini gak sih Steve Jobs bilang, being the richest man in the cemetery is not the thing that I like. Aku lupa poin intinya ya, tapi intinya gini, dia tuh bukan bangga karena mati sebagai orang kaya, tapi tidur dalam kedamaian karena kamu tahu kamu menggunakan hidupmu, itulah yang dia mau. Menurutku tuh bener sih. Tuh bener banget sih menurutku. Iya sih, setuju, aku juga setuju banget. Ya kalau di cemetery kayak apa juga gitu-gitu aja kan bentuknya. Gundukan juga kan, maksudnya apa bedanya? Jadi sebenarnya ada gak sih kata terlambat buat do something and start a new fresh gitu sih? Dulu sih aku juga selalu mikir aku terlambat ya Har. Tapi itu kan biasanya karena timeline yang kita bikin aja. Timeline yang ditanamkan society sama kita. Dan kemudian kita bikin timeline kita dari itu. Dan kemudian kita merasa ketika itu nggak match sama idealism kita, kemudian kita bilang terlambat. Kita boleh selalu bilang lah kita terlambat. Karena mungkin kadang-kadang tuh kayak itu membuat kita running lebih cepat. Membuat kita berpikir lebih banyak gimana caranya supaya mengejar keterlambatannya. Tapi kemudian at some point aku sadar bahwa terlambat apa sih? Terlambat apa loh? Gini, ada satu kalimat yang aku suka banget nih. You know the finish line of life. Death, iya. So if you're rushing to the finish line, You're rushing what will death. you get? Iya. So kayak, benar. Sejak saat itu Logik. kayak, iya kan? Enggak, karena kita semua tahu ini loh, ini finish line itu kita tuh tahu gitu loh. Sejauh ini belum berubah ya. Aku belum pernah nemu orang immortal ya sebelum jauh ini. Sehingga menurutku logik untuk kita bilang bahwa the finish line we know is that. Dan death ini is never too far gitu loh. Har, kamu COVID, kamu sadar banget dong Har. Hidup tuh kita ketemu besok udah gak ada orangnya loh. Ya kan, COVID tuh menurutku belajar banyak banget loh aku tuh. Kayak hidup tuh ternyata serentan itu loh. Se-vulnerable itu kita tuh. Sebenarnya kalau nanya ya, kayak, apa yang buat aku berani melakukan apa yang aku lakukan sekarang? COVID itu membuat aku menjadi sangat berani sih. Karena gini ya, ketika kamu melihat kematian itu jarang, ya kayak sebelum COVID, kamu merasa itu jauh.
Tapi kalau kamu mendengar kematian tuh ribuan setiap hari, Har, dan itu semakin Dia dekat takut sama sendiri. circlemu, kamu Mhm. akan merasa bahwa my turn is not that far. Might be next. Iya, makanya sejak itu aku merasa my biggest force adalah ya kayak aku bilang, kalau gue mati sekarang nih, nggak apa-apa. Gue harus bisa bilang itu ke diri gue sendiri gitu loh. Tapi bukan berarti kayak kalau gue hidup besok gue nggak bisa, nggak boleh juga. Tapi kalau gue mati sekarang nggak apa-apa, tapi gue masih bisa hidup besok. Jadi kita harus tetap mikir. Ya kan ada ya, siapa sih Lao Tzu atau siapa gitu bilang, you have to plan like you will live forever, but you have to live like you will die tomorrow gitu. Jadi kalau plan tuh kayak ya kamu harus plan sebaik-baiknya. Tapi kalau kamu have to live the life, itu harus kamu kayak there's no tomorrow gitu. Bener banget sih. Dulu aku juga mikirnya aku itu udah terlambat banget buat doing something new. Karena pikiran itulah aku jadi gak berani buat sesuatu, gak berani buat bikin sesuatu yang baru, menjalani hidup yang kayak gitu-gitu aja. Jadi yang aku lakukan adalah aku mencoba buat berdamai dengan apa yang udah terjadi sama hidup aku itu sebelumnya. Either itu kesalahan karena choices yang aku buat sendiri, ataupun mungkin penyesalan-penyesalan yang pernah aku pikirkan tentang diriku sendiri. Aku mencoba buat berdamai sama itu dulu semua. And then I started to move on. Yang kayak Cici bilang tadi, namanya kalau udah terluka, kita seharusnya nggak denial lagi. Malah kita harus mencoba buat mengobati itu. Dan cara mengobatinya adalah ya dengan move on. Ya, bener-bener. Berdamai itu bener banget sih. Kata berdamai itu bener banget sih. Susah banget. Iya. Bener-bener susah banget. Mudah buat diucapkan, tapi menurut aku sulit banget buat ditanamkan. Ya, bahkan aku sadar meskipun aku bilang kayak you have to let go gitu. Itu aja struggleku setiap hari. Jadi aku bilang sama diriku sendiri, let go. Just let go. Dan itu prosesnya nggak gampang. Iya, lifetime itu Har menurutku ya. Jadi I think gak ada sih yang namanya something it's too late or apapun itu. Yang penting ketika memang lu ngerasain something wrong dan lu udah terluka, ya saatnya buat lu do something untuk mengobati luka itu. Mungkin Ci, ada gak sih yang terakhir mau disampaikan buat listeners? Life is a process. You cannot skip the process if you want the result. Cannot lah. Maksudnya cannot lah. Ini Singapura banget. If you want the shortcut, pasti bisa. Tapi hasilnya gak akan memuaskan. Kalau kamu mau hasilnya itu lifetime, you have to endure the process. That's the only way I think. Intinya buat teman-teman semuanya yang mungkin lagi depresi atau mungkin punya masalah dalam hidup, apapun itu, yang penting ingat, satu, gak ada yang namanya terlambat. Kedua, ketika kamu sadar kalau misalnya kamu udah terluka, jangan denial tentang luka itu. Jangan nyalahin orang lain ataupun diri sendiri. Berdamai dengan sendiri dan coba untuk do something untuk mengobati luka itu. Aku rasa itu aja buat episode kali ini, and until next time.